Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muki Matihla Adlai Malasa dengan nomor induk mahasiswa 17124222081, program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati dosen pembimbing PKL, Dr. Marsofiati, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan bagian data entry divisi sales support PT David Roy Indonesia. Baik, langsung masuk ke daftar isi. Pertama, tujuan dan manfaat PKL. Yang kedua, metode pelaksanaan. Yang ketiga, profil perusahaan. Keempat, struktur organisasi. Lima, lingkup pekerjaan PKL dan program pelaksanaan PKL. 6, jadwal pelaksanaan PKL. 7, pelaksanaan PKL. 8, analisis pekerjaan. 9, hambatan dan solusi pekerjaan. 10, pengembangan. 11, kesimpulan dan saran. Tujuan dan manfaat PKL. Tujuan pertama, dapat memahami dan mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi sehingga memperoleh pengalaman langsung serta mendapat banyak pengetahuan. Yang kedua, mengimplementasikan ilmu yang didapat dari mata kuliah yang praktik tempuh, yaitu D4 Administrasi Perkantoran Digital. Ketiga, meningkatkan keterampilan praktikan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan di dunia kerja. Yang keempat, membentuk sikap profesionalisme yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan program keahlian yang dipilih selama perkuliahan. Manfaat Manfaat PKL. Yang pertama, bagi mahasiswa, PKL menambah wawasan, keterampilan komunikasi, kerja tim, dan tanggung jawab yang berguna untuk kesiapan dunia kerja. Kedua, bagi pendidikan, PKL menjadi tolak ukur penerapan kurikulum, mempercepat kerjasama dengan dunia industri, serta memberi umpan balik untuk meningkatkan kualitas lulusan. Ketiga, bagi perusahaan, PKL membantu operasional menjadi sarana pencarian SDM potensial dan wujud kontribusi terhadap pendidikan melalui pelatihan generasi muda. Metode pelaksanaan PKL. Dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, praktikan menerapkan beberapa metode kerja dan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas kerja di divisi sales support. Yang kedua, metode partisipasi aktif, dengan keterlibatan langsung praktikan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Yang ketiga, metode wawancara dan evaluasi dengan melakukan komunikasi dan diskusi bersama pembimbing lapangan maupun karyawan terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, profil perusahaan. PT David Roy Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran produk makanan dan minuman nasional dan internasional, yang kini telah berkembang menjadi perusahaan yang memiliki lebih dari 100 karyawan dan memiliki 3 kantor di seluruh Indonesia. Visi menjadi perusahaan pemasaran dan distribusi yang inovatif di Indonesia. Misi, kerjasama mutualisme, tim loyal, layanan unggul. Beralamat di Jalan Kayu Besar 3, nomor 21, Kalideres, Jakarta Barat. Divisi Sales Support bagian data entry. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan PT David Roy Indonesia pada divisi Sales Support terdiri dari General Manager, Sales Support Manager, Sales Support SPV, Sales Support Officer, Sales Support Customer Service. Selanjutnya ada lingkup pekerjaan PKL dan program pelaksanaan PKL. Lingkup pekerjaan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT David Roy Indonesia,
Praktikan ditempatkan di divisi sales support bagian data entry. Divisi ini merupakan salah satu bagian penting dalam struktur perusahaan karena bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan operasional tim sales dari sisi administratif dan dokumentatif. Program pelaksanaan program PKL di PT Davitur Indonesia pada divisi sales support bagian data entry dilakukan melalui beberapa poin kegiatan. Yang pertama, pengenalan lingkungan dan sistem kerja perusahaan. Yang kedua, observasi alur kerja divisi sales support. Yang ketiga, penginputan dan pembaharuan data customer. Yang keempat, penggunaan sistem informasi perusahaan. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan PKL. Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 5 bulan, terhitung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 dan berakhir tanggal 17 Desember 2025. Berikut jadwal kerja pada PT Davitor Indonesia, Senin sampai Kamis pukul 8.00 sampai dengan 17.00. Waktu istirahat pada jam 12.00 sampai dengan 13.00. Sistem kerjanya itu WFH. Sementara hari Jumat waktu kerja dari jam 8.00 sampai dengan 17.30. Dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai dengan 13.00. Sistem kerja WFH. Pelaksanaan PKL. Yang pertama, praktikan mengolah akun pelanggan atau disebut dengan PODRI. Dengan praktikan melakukan pengecekan akun, memasukkan item favorit, dan memverifikasi diskon di sistem PODRI. Yang kedua itu ada Accurate Online, melakukan penginputan, memvalidasi, serta memeriksa data transaksi yang berhubungan dengan customer, termasuk informasi penjualan, pembayaran, dan status akun pelanggan. Yang ketiga, administrasi pajak atau Kortek, melakukan entry faktur PPN secara manual dan melalui XML di sistem Kortek. Yang keempat ada dokumen, menyusun dokumen faktur penjualan dan kelengkapannya untuk diserahkan ke tim akuntansi. Yang kelima itu ada smart system, penginputan data total forecast dan aktual penjualan per sales setiap bulan. Nah, selanjutnya hambatan dan solusi pekerjaan. Hambatan. Yang pertama adalah Cortex tidak stabil. Sistem sering lambat dan gagal upload saat entry XML. Validasi NPWP gagal. Data customer tidak valid dan menyebabkan faktur tidak bisa diproses. Yang kedua itu ada adaptasi lingkungan kerja dengan perbedaan budaya kerja dan ritme yang lebih cepat dibanding perkuliahan. Solusinya itu yang pertama sistem Cortex mengakses sistem di luar jam sibuk, mencatat langkah-langkah kerja, dan konsultasi langsung dengan mentor. Nah, untuk NPWP, melakukan pengecekan NPWP di situs DJP sebelum input, serta koordinasi dengan tim pajak. Yang kedua, itu adaptasi dengan membangun komunikasi terbuka, aktif bertanya, dan berpartisipasi dalam kegiatan informal untuk mempercepat penyesuaian diri. Selanjutnya itu ada pengembangan. Selama, selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Davitor Indonesia pada divisi sales support, terdapat beberapa aspek pembelajaran dan kompetensi yang dapat ditingkatkan oleh program studi administrasi perkantoran digital agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pertama, perlu memperkuat pembelajaran terkait penguasaan teknologi perkantoran dan sistem digital. Yang kedua, diperlukan penguatan materi mengenai pengelolaan dan validasi data administrasi. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi komunikasi profesional, baik secara lisan maupun tertulis, karena praktikan sering berkoordinasi dengan beberapa divisi. Baik, di sini dokumentasi kontribusi praktikan saat melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Davitor Indonesia.
Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, praktikan dapat mengaplikasikan ilmu administrasi secara langsung. Yang kedua, menghadapi hambatan teknis dan adaptasi mau namun dapat diatasi. Yang ketiga, pengalaman kerja sangat mendukung kesiapan di dunia profesional. Saran, bagi perusahaan dapat menyediakan pelatihan atau panduan sistem bagi peserta magang. Untuk kampus dapat meningkatkan kerjasama industri dan relevansi kurikulum. Bagi mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara teknis dan mental dan bersifat proaktif. Baik, sekian dari pemaparan laporan praktik kerja lapangan saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.